utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat kepada Kaisar besar-besarnya kita sajikan ke penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang mana oleh beliau telah mengeluarkan kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan kepada Pak Kecil, Ibu Tengku Bilim, Tengku Menatah, dan Ban Mandum aparat yang dalam itu, dan kepada teman-temanku yang dalam kabil habas. Hadirin sidang ramah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kita rukun doa khutbah, mari tadi sejenak berdua dan iktikaf. Mari tadi ngobrol bacut mutiara ilmu sebagai pengulangan dari khatib Pak Uron. Berikut-ikut sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hari ini negeri kita sudah terlampau jauh mengikuti negeri-negeri barat. Ayo dulu. Tunggu sekalian. Negeri kita sudah terlampau jauh mengikuti negeri-negeri barat. Baiklah, kalau yang diikuti itu adalah yang sifatnya positif. Namun realita yang terjadi hari ini adalah yang diikuti adalah hal-hal yang bernuansa negatif. Sebenarnya sangat banyak yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini. Namun apa boleh buat? Ada hal lain yang memang saya pertimbangkan itu yang sangat diprioritaskan untuk saya sampaikan. 2 hari yang lalu kejadian besar terjadi di negeri Arab. Tepatnya tanggal 31 Juli 2024. Yang terjadi adalah tragedi besar syahidnya pemimpin tertinggi Hamas, pemimpin tertinggi pembebasan Palestina untuk melawan Israel. Jadi teman-teman semua, tengku-tengku sekalian, perlu kita sadari yang membantu Palestina hari ini tidak serta-merta dengan bantuan kita. Dia ada stok-stok masing-masing, ada tupoksi masing-masing. Ada tupoksi yang paling bawah ini, ada tupoksi yang membantu Palestina dalam bentuk doa. Ada dalam bentuk doa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian ada yang membantu Palestina dalam bentuk infak. Infak tersebut akan dijadikan konsumsi untuk kerabat-kerabat kita yang ada di Palestina. Hari ini teman-teman, perlu kita sadari di Palestina itu kekurangan makanan. Padahal hampir semua negara Islam mengirimkan makanan ke Palestina. Kenapa? Kenapa tidak sampai? Banyak makanan yang tidak sampai. Ternyata banyak mobil-mobil Israel menghilangkan makanan-makanan yang sudah dibawa, yang sudah diinfakkan. Itulah dekade-dekade. Teman-teman semua, tengku-tengku sekalian, juga perlu kita sadari, itu adalah kelompok yang kedua. Ada kelompok yang ketiga. Mereka memberikan infak, memberikan donasi dalam bentuk senjata. Mereka memberikan donasi dalam bentuk senjata untuk diperangi. Tapi mereka tidak berperang. Mereka hanya memberikan donasi, menciptakan senjata untuk dikirimkan kepada mujahid-mujahid Islam yang berperang di Palestina. Dan yang terakhir inilah garda terdepan, dan mereka lah yang nantinya akan mengibarkan bendera Palestina yang dianggap sah sebagai negara di dunia ini, yaitu Hamas. Hamas yang memimpin Hamas, setiap yang pemimpin Hamas itu menjadi targetan utama Israel. 20 tahun Syekh Ismail Haniyah dicari-cari oleh Israel. Namun hari Rabu kemarin, tepatnya pada pagi hari di jam kita, Syekh Ismail tewas dirudal oleh Israel. Dan terjadinya saat selesai pelantikan Presiden Iran yang baru terpilih. Hari ini teman-teman, perlu kita sadari juga, Iran menjadi sorotan dunia sekarang. Kenapa? Karena Syekh Ismail Haniyah ini sosok pemimpin Hamas, pemimpin pejuang pembebasan Palestina, pernah ke Turki, pernah ke Mesir, pernah ke Arab,
aman-aman saja. Padahal di Arab, di Mesir, di Turki, di Libya, dan di negara-negara Arab yang lainnya itu memiliki pangkalan Amerika Serikat. Yang padahal di negara tersebutlah layak Syekh Ismail itu wafat. Namun di Iran tidak ada pangkalan Amerika Serikat. Tapi dengan sangat mudahnya di dalam kamar beliau bisa dirudal secara otomatis dan tidak tahu arahnya dari mana. Hari ini dugaan dunia yang pertama, Iran berkolaborasi dengan Israel secara diam-diam untuk membunuh Syekh Ismail Haniyeh. Itu dugaan yang pertama. Dugaan yang kedua, memang keamanan dari negara Iran itu tidak kuat, tidak ketat, dan tidak efisien. Jadi tamu undangan apapun itu disamaratakan. Padahal mereka sudah tahu pemimpin Hamas ini harus berpuluh-puluh kali lipat dilindungi dibanding tamu-tamu yang lain. Kenapa? Karena pemimpin dari Palestina ini menjadi incaran pertama dari Zionis Israel. Tapi apa yang dibergaulkan oleh Iran? Mereka hanya menyepelekan hal ini. Israel mengambil kesempatan untuk membunuh Syekh Sahih Ismail Haniyeh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebagai info. Karena